Selamat datang di Labirin Legenda, di mana yang nyata dan yang gaib hidup berdampingan. Kita akan melangkah ke negeri matahari terbit, tempat kuil-kuil kuno berdiri di bawah bayang-bayang pohon sakura, dan hutan-hutan menyimpan rahasia ribuan tahun. Hari ini, kita akan mengungkap kisah salah satu makhluk mitologi Jepang yang paling misterius, memikat, dan paling kuat. Kitsune. Kitsune, atau rubah dalam bahasa Jepang, jauh lebih dari sekadar hewan. Dalam mitologi Jepang, mereka adalah yokai, makhluk spiritual, siluman, yang memiliki kecerdasan super, kekuatan magis yang luar biasa, dan umur yang sangat panjang. Mereka adalah simbol yang kompleks, mewakili kecerdikan, keindahan yang mematikan, dan kekuatan kosmik yang mampu menipu dewa maupun manusia. Untuk memahami Kitsune, kita harus memahami di mana posisinya dalam kosmos Jepang. Mereka berada di persimpangan antara dunia manusia dan dunia roh, antara yang baik dan yang jahat, antara cinta yang abadi dan penipuan yang menghancurkan. Evolusi kekuatan. Dari rubah biasa menjadi siluman kosmik, perjalanan Kitsune menuju keagungan mitologis tidaklah instan. Mereka memulai hidup sebagai rubah biasa di hutan. Namun, seiring bertambahnya usia, Kitsune mengakumulasi energi spiritual atau ki, kekuatan hidup dan kebijaksanaan. Setiap tahap pertumbuhan dan kekuatannya ditandai dengan satu hal, ekor. Seni menghitung ekor rubah menjadi Kitsune saat usianya mencapai usia yang signifikan, biasanya minimal 50 hingga 100 tahun. Pada titik inilah Kitsune mulai menumbuhkan ekor pertamanya dan mendapatkan kemampuan magis dasar. 1 ekor, Hon Kitsune. Kitsune baru lahir yang baru menguasai ilusi dasar dan mungkin belum sempurna dalam berubah wujud. Mereka masih memiliki sifat rubah yang kuat, 4 hingga 8 ekor. Di sini, Kitsune telah menjadi siluman sejati. Kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Mereka dapat mengendalikan api, memanggil kilat, menciptakan ilusi yang rumit, dan merasuki manusia. Mereka telah hidup selama berabad-abad, menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kekaisaran. 9 ekor, Kyubi no Kitsune. Ini adalah puncak dari evolusi Kitsune, yang hanya dicapai setelah hidup selama 1000 tahun atau lebih. Kyubi no Kitsune adalah makhluk mitos yang paling dihormati dan ditakuti. Kekuatannya tak terbayangkan. Konon, ketika rubah mencapai ekor ke-9-nya, bulunya akan berubah menjadi putih keemasan atau perak murni, melambangkan statusnya yang hampir seperti dewa. Kitsune ini memiliki kebijaksanaan dan wawasan kosmik, mampu melihat dan mendengar segala sesuatu yang terjadi di seluruh dunia. Mereka sering dianggap sebagai makhluk abadi. Peningkatan ekor ini bukan sekadar tanda usia, itu adalah matriks kekuatan magis mereka. Semakin banyak ekor, semakin tinggi frekuensi kekuatan spiritual mereka, dan semakin kecil kemungkinan mereka terikat oleh aturan dunia fana. Dui, pilar kekuatan. Transformasi dan tipuan kekuatan inti yang mendefinisikan Kitsune adalah kemampuan mereka untuk berubah wujud dan keahlian mereka dalam ilusi. Metamorfosis, Henge. Setelah berusia sekitar 100 tahun, Kitsune menguasai Henge, kemampuan untuk berubah menjadi bentuk apapun. Namun, mereka memiliki preferensi yang terkenal. Wanita muda yang cantik. Ini adalah penyamaran yang paling ikonik. Kitsune sering mengambil wujud wanita muda yang anggun, menawan, dan memikat. Tujuannya beragam, mencari pasangan hidup, membalas dendam, atau yang paling umum, menipu manusia. Kitsune yang mengambil wujud ini seringkali menjadi istri yang setia, kekasih yang romantis, atau bahkan wanita penghibur yang mematikan, pendeta atau biksu tua yang bijak. Terkadang, Kitsune yang lebih tua dan bijaksana memilih wujud yang dihormati untuk menguji moralitas manusia, memberikan pelajaran, atau bahkan memberikan pengetahuan spiritual yang mendalam. Penyamaran ini menunjukkan ambiguitas moral mereka. Wujud alam. Kitsune yang sangat kuat bahkan dapat berubah menjadi benda mati, seperti pohon raksasa, bulan kedua di langit, atau hanya kabut tipis. Kelemahan. Penyamaran.
Meskipun penyamaran mereka luar biasa, kitsune seringkali memiliki kelemahan yang mengungkap jati diri mereka. Bayangan rubah. Dalam beberapa kisah, bayangan kitsune akan tetap berbentuk rubah, tidak peduli apapun wujud manusianya. Cermin. Refleksi mereka di cermin atau air kadang-kadang menunjukkan bentuk rubah yang sebenarnya. Ekor yang sulit disembunyikan. Saat mabuk, terkejut, atau tertidur, kitsune kesulitan menyembunyikan ekor mereka. Mereka sering terlihat mencari-cari ekor mereka saat sedang menyamar. B. Kitsunebi dan Hoshi no Tama, bola misteri dua objek erat terkait dengan kekuatan kitsune. Kitsunebi, api rubah. Ini adalah api kecil berwarna biru, hijau, atau merah yang dihasilkan oleh kitsune. Ini bukanlah api biasa. Ini adalah manifestasi energi spiritual mereka. Kitsune sering menggunakan kitsunebi untuk menipu pelancong di malam hari, membuat mereka tersesat di hutan. Api ini juga digunakan untuk membakar rumah atau menciptakan ilusi api besar. Hoshi no Tama, bola bintang. Bola bercahaya atau mutiara ini adalah benda paling vital bagi kitsune. Hoshi no Tama dipercaya mengandung kekuatan sihir kitsune, kebijaksanaan, atau bahkan jiwa mereka. Mereka jarang berpisah dari bola ini, membawanya di mulut mereka atau memegangnya di ekor mereka. Jika seorang manusia berhasil mencuri Hoshi no Tama, kitsune akan menjadi tidak berdaya dan seringkali memohon kepada pencurinya untuk mengembalikannya, bersedia membayar dengan janji atau sihir. Itu adalah kartu Haisyape sekaligus kelemahan terbesarnya. Terunen. Dua sisi mata uang. Zenko versus Yako kitsune tidaklah monolitik. Mereka terbagi menjadi dua kelompok besar, mencerminkan dualitas dalam mitologi Jepang. A. Zenko, Shanhu, rubah baik Zenko, atau rubah yang baik adalah kitsune surgawi. Mereka adalah pelayan dan utusan dari Inari Okami, dewa kesuburan, beras, pertanian, teh, dan industri. Fungsi. Mereka melindungi kuil-kuil Inari, bertindak sebagai mediator antara dewa dan manusia, dan membawa keberuntungan, kemakmuran, dan perlindungan dari Yako yang jahat. Zenko sering digambarkan memiliki bulu putih murni. Kuil Inari. Di seluruh Jepang, kuil Inari dipenuhi dengan patung-patung rubah yang biasanya mengenakan oto, bib merah sebagai persembahan. Rubah-rubah ini menjaga lumbung padi dan membalas dendam kepada siapapun yang merusak panen. Kebaikan dan anugerah. Kisah tentang Zenko sering melibatkan mereka yang menikah dengan manusia dan menjadi istri yang setia. Meskipun akhirnya mereka harus kembali ke wujud rubah karena sifat spiritual mereka, mereka sering meninggalkan hadiah atau sihir yang melindungi keturunan mereka, seperti kisah Kuzunoha, ibu dari peramal legendaris Abe no Seimei. B. Yako, Yehu, rubah liar Yako atau rubah liar adalah yang paling sering menjadi protagonis dalam kisah horor dan penipuan. Mereka tidak melayani dewa dan hanya mementingkan diri sendiri. Sifat mereka nakal, jahat, dan sangat berbahaya. Mereka menggunakan sihir mereka untuk menipu, mempermalukan, atau bahkan membunuh manusia. Penipuan yang paling umum adalah menciptakan ilusi rumah atau kekayaan, yang ternyata hanya tumpukan daun atau batu di pagi hari. Kitsunetsuki, kerasukan rubah. Kekuatan Yako yang paling mengerikan adalah kemampuan untuk merasuki manusia, Kitsunetsuki. Korban kerasukan akan menunjukkan gejala aneh, mengigau, berbicara dalam bahasa yang aneh, menyalak seperti rubah, dan memiliki nafsu makan yang tidak wajar terhadap makanan kesukaan rubah seperti aburaj, tahu goreng. Kerasukan ini secara historis adalah penjelasan untuk penyakit mental di Jepang. Rubah berekor 9 yang jahat. Yako yang mencapai 9 ekor menjadi monster kosmik. Contoh paling terkenal adalah Tamamo no Mei, rubah berekor 9 legendaris yang menjelma menjadi selir Kaisar Konoe. Dengan kecantikannya yang tak tertandingi, ia meracuni dan menyebabkan bencana di istana, hingga akhirnya ia diusir dan berubah menjadi Sesoseki, batu pembunuh kehidupan. Sebuah batu yang mengeluarkan gas beracun. Kisah ini menunjukkan potensi destruktif dari Yako, Ifi,
warisan, dan pengaruh kontemporer. Kisah Kitsune telah bertahan selama berabad-abad, bukan hanya sebagai cerita rakyat, tetapi sebagai bagian integral dari identitas dan spiritualitas Jepang. Agama dan spiritual. Dalam ajaran Shinto, Kitsune adalah makhluk suci. Hubungan mereka dengan Inari Okami telah membuat rubah menjadi subjek pemujaan. Jutaan orang Jepang mengunjungi ribuan kuil Inari setiap tahun untuk memberikan persembahan kepada rubah, meminta keberuntungan bisnis, panen yang melimpah, dan perlindungan. Faktanya, beberapa legenda bahkan mengisahkan rubah memiliki kekuatan luar biasa untuk melawan iblis dan mengusir energi jahat dari arah timur laut, menjadikannya pelindung spiritual yang vital. Budaya populer abadi pengaruh Kitsune meluas jauh di luar kuil. Mereka adalah salah satu yokai yang paling sering direferensikan dalam budaya modern, film, dan sastra. Dari novel hingga film horor, Kitsune sering digambarkan sebagai wanita cantik misterius dengan motif tersembunyi. Di manga dan anime, rubah berekor 9, terutama Kyubi no Kitsune, adalah karakter utama dalam banyak waralaba global, di mana mereka mewakili kekuatan yang tak tertandingi, bijak, namun rentan terhadap sisi liar mereka. Permainan video. Keahlian mereka dalam ilusi dan transformasi menjadikan mereka musuh atau sekutu yang menarik dalam permainan fantasi. Pada akhirnya, Kitsune adalah metafora yang kuat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuatan yang sepenuhnya baik atau buruk. Ia selalu ganda. Mereka mengajarkan kita tentang kekuatan kecerdasan, bahwa kecerdikan dan tipu muslihat bisa jauh lebih kuat daripada kekuatan fisik. Sifat ganda alam, bahwa yang memberi kehidupan, seperti rubah yang memakan hama, juga dapat mengambilnya, seperti Yako yang merasuki manusia. Ambisi dan konsekuensi. Perjuangan mereka untuk mencapai keabadian dan kemanusiaan menunjukkan keinginan universal untuk menjadi lebih dari diri sendiri, tetapi juga konsekuensi dari manipulasi dan keserakahan. Kitsune, si rubah gaib dari Jepang, adalah penjaga gerbang antara dua dunia. Mereka adalah jiwa yang cerdas, yang kekuatannya tidak diukur dari taring dan cakar, tetapi dari jumlah ekor yang mereka kibaskan. Setiap helainya membawa bobot 1 abad sihir dan misteri.